Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Clarissa. Saya mahasiswi dari IAIN Syekh Abdurrahman Siddiq, Bangka Belitung. Fakultas Tarbiyah, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Nah, hari ini saya akan membahas tentang materi Masyail Fiqih Al-Hadisah. Tentunya teman-teman di sini sudah pernah mendengar tentang Masail Fiqih Al-Hadisah kan? Namun yang akan kita bahas hari ini bukan hanya makna dari Masyail Fiqhiyah Al-Hadisah itu sendiri, tetapi yang akan kita bahas hari ini juga mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Masyail Fiqhiyah atau masalah-masalah yang dibahas di dalam Masyail Fiqhiyah Al-Hadisah ini. Seperti halnya nikah, yaitu ada nikah siri dan nikah mut'ah, itu juga terdapat di dalam pembahasan Masail Fiqhiyah Al-Hadisah. Selain itu, hari ini kita juga membahas tentang poligami, poliandri, abortus, dan bayi tabung. Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai Masail Fiqhiyah, tentunya kita harus tahu dulu nih apa makna dari Masail Fiqhiyah ini yang akan kita bahas berikut ini. Jadi, Masail Fiqhiyah ini berasal dari dua kata, yaitu masail dan fiqhiyah. Masail ini merupakan sebuah permasalahan atau persoalan-persoalan. Dengan begitu, dapat diambil kesimpulan bahwa Masail Fiqhiyah ini merupakan suatu permasalahan yang sifatnya baru dalam lingkungan masyarakat atau kehidupan masyarakat sehari-hari. Masail Fiqhiyah ini juga sama halnya dengan fikih kontemporer. Tentunya teman-teman sini sudah tahu apa itu fikih kontemporer, yaitu suatu kegiatan yang mengkaji persoalan-persoalan fikih terkini. Masalah yang ada pada bahasan Masail Fiqhiyah ini merupakan persoalan baru dan dicarikan solusinya oleh para ulama. Nah, mengapa demikian? Karena banyaknya anggapan bahwa berkemungkinan munculnya hukum baru dalam masyarakat dan tentunya harus dicarikan solusi dan penyelesaiannya. Dengan begitu muncullah Masail Fiqhiyah ini. Masail Fiqhiyah Al-Hadisah ini karena disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu kondisi geografis. Nah, dengan perbedaan kondisi geografis setiap masyarakat, dengan begitu muncul pula perbedaan dan permasalahan dalam masyarakat nih, terutama dalam konteks yang berhubungan dengan fikih. Yang kedua yaitu struktur dan pola budaya. Di sini memang kalau suatu masyarakat sudah terbiasa melakukan budaya-budaya yang telah melekat pada diri mereka sejak zaman dahulu, dengan begitu mereka akan sulit menerima nilai-nilai agama yang baru. Yang ketiga adalah perkembangan teknologi. Nah, ini sudah tidak dapat dipungkiri lagi. Perkembangan teknologi telah merubah segala aspek kehidupan kita. Dengan berkembangnya teknologi yang baru, berkembang pula pemikiran-pemikiran baru dalam masyarakat dan tentunya akan menimbulkan permasalahan-permasalahan baru lagi. Nah, telah dijelaskan di awal bahwasanya pembahasan dalam Masail Fiqhiyah Al-Hadisah ini meliputi berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat, seperti misalnya aspek ibadah, aspek akidah, aspek akhlak, dan muamalah. Adapun ruang lingkup dari Masail Fiqhiyah Al-Hadisah ini, yang pertama tentunya hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu hubungan antara manusia dengan sesama manusia, yaitu selanjutnya yang ketiga yaitu hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Lalu yang terakhir ini ada hubungan antara manusia dengan alam sekitarnya. Di sini saya akan memberikan contoh kasus dalam Masail Fiqhiyah Al-Hadisah ini dalam hubungan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu salah satunya contohnya begini. Hukum fikih yang membahas tentang sholat Jumat di masa pandemi COVID-19. Hal ini menimbulkan berbagai permasalahan, terutama karena laki-laki diwajibkan untuk sholat Jumat di masjid. Namun karena keadaannya pandemi atau COVID-19, maka pemerintah menganjurkan masyarakat untuk tidak
melaksanakan sholat Jumat dengan Fatwa MUI Majelis Ulama Indonesia yang menjelaskan bahwasanya daerah yang terkena wabah virus corona atau virus COVID-19 ini tidak melaksanakan sholat Jumat untuk sementara waktu karena alasan kesehatan. Nah, sholat Jumat ini digantikan dengan sholat zuhur di rumah masing-masing. Namun, jika ada masyarakat yang tetap ingin melaksanakan sholat Jumat, pemerintah sangat mengimbau harus tetap menaati protokol kesehatan. Nah, dengan permasalahan tersebut, para ulama menyikapi permasalahan ini dengan tidak mewajibkan sholat Jumat untuk daerah yang terkena atau terdeteksi zona merah dari COVID-19 ini. Berikutnya saya akan memberikan contoh tentang masail fikih hubungan antara manusia dengan sesama manusia. Contohnya yaitu tentang masalah mendonorkan organ tubuh. Juga banyak sekali perbedaan pendapat antara para ulama. Di antaranya yaitu mengatakan bahwa mendonorkan organ tubuh ini hukumnya haram walaupun dalam keadaan darurat sekalipun. Nah, tapi ada pendapat lain yang membolehkan transplantasi organ tubuh asal dengan syarat-syarat tertentu. Permasalahan di atas, Majelis Ulama Indonesia menyikapi permasalahan tersebut dengan menyatakan bahwa orang yang sudah meninggal dibenarkan dalam hukum Islam untuk mendonorkan organ tubuhnya asalkan mendapatkan izin dari keluarga orang yang bersangkutan. Nah, seperti itu. Saja kita membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan masalah-masail fikih al-hadisah ini. Yang pertama, saya akan membahas tentang nikah siri. Jadi, nikah siri ini merupakan pernikahan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau dirahasiakan. Orang yang menghadirinya juga hanya pihak-pihak tertentu saja, dan pihak yang hadir pada saat itu juga harus memenuhi syarat, yaitu harus merahasiakan kepada siapapun mengenai akad dan pernikahan. Masyarakat menganggap bahwa pernikahan siri ini akan tetap dikatakan siri apabila belum tercatat di kantor urusan agama, karena memang pernikahan siri ini sah hukumnya dalam hukum agama, namun tidak sah dalam hukum negara, seperti itu. Secara agama, nikah siri ini diperbolehkan apabila memenuhi syarat-syarat tertentu. Di antaranya adalah adanya kedua mempelai, adanya wali, adanya saksi antara kedua belah pihak, adanya mahar dan mas kawin, dan terakhir adanya ijab kabul. Nah, yang selanjutnya ini ada nikah mut'ah. Jadi nikah mut'ah ini juga sering disebut dengan kawin kontrak. Nikah mut'ah ini seperti yang telah dijelaskan tadi, yaitu kawin kontrak. Jadi seorang laki-laki menikahi seorang perempuan di waktu yang telah ditentukan dan dengan imbalan yang telah ditentukan pula. Para ulama juga menetapkan nikah mut'ah ini haram hukumnya dan mutlak. Tidak ada pengecualian atas alasan-alasan tertentu, seperti itu. Ada pula menurut Majelis Ulama Indonesia yang menegaskan bahwa nikah mut'ah ini memang haram hukumnya karena telah didasari oleh dalil-dalil yang sangat kuat dan bertentangan dengan syariat hukum dan syarat pernikahan. Nah, tetapi walaupun nikah mut'ah ini hukumnya haram, namun pernah dilakukan pada zaman Rasulullah SAW. Nah, bagaimana ceritanya? Jadi pada zaman Rasulullah, pada saat itu Rasulullah dan para sahabat melakukan perjalanan yang cukup jauh, yaitu untuk berperang, dan mereka meninggalkan istri dan anak-anaknya. Dengan begitu mereka ini jauh dari istri-istri dan anak-anaknya. Dengan begitu Rasulullah memberikan keringanan kepada mereka dengan pilihan menikahi seorang perempuan dengan waktu tertentu dan dengan imbalan yang telah ditentukan. Hal ini dilakukan oleh Rasulullah agar mereka dapat terhindar dari perbuatan zina dan tuntutan seksualitas pada saat itu, begitu.
ada pula dampak negatif yang dirasakan oleh orang yang melakukan nikah mut'ah ini, terutama banyaknya bermunculan perempuan-perempuan yang kehilangan suaminya, dan bukan hanya berdampak kepada istrinya, namun berdampak kepada anaknya juga, karena anak tersebut kurang mendapat kasih sayang dari sosok seorang ayah yang akan berdampak kepada psikologis anak tersebut. Lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang poligami dan poliandri. Jadi, tentunya teman-teman sudah tahu nih apa itu poligami. Sistem pernikahan di mana salah satu pihak yang bersangkutan menikahi beberapa lawan jenis dalam waktu yang bersamaan nih. Karena Islam juga memperbolehkan laki-laki untuk beristri lebih dari satu. Namun, dengan syarat mereka harus berlaku adil seperti yang terdapat dalam surat An-Nisa ayat 129, di mana kesimpulannya yaitu suami harus berlaku adil terhadap semua istri-istrinya. Bila mereka tidak dapat berlaku adil, sebaiknya mereka jangan melakukan poligami. Begitu intinya. Beda lagi nih dengan poliandri. Poliandri merupakan kebalikan dari poligami. Jadi poliandri ini pernikahan yang salah satu pihaknya juga menikahi beberapa lawan jenis dalam waktu bersamaan. Namun di poliandri ini lebih kepada perempuannya. Sedangkan poligami dilakukan oleh laki-laki. Nah, namun praktik poliandri ini diperkirakan sangat kecil sekali, yaitu kemungkinan hanya beberapa persen saja di seluruh dunia dan sangat-sangat terbatas. Nah, di Indonesia sendiri praktik poliandri ini sangat tidak dianjurkan, sangat dilarang, baik dari segi hukum maupun dari pandangan negara. Nah, resiko dari poliandri ini sendiri tentunya bersifat negatif, yaitu kepastian dari keturunan yang dihasilkan dan tingginya tingkat kegagalan dalam rumah tangga. Selanjutnya kita beralih ke pembahasan berikutnya, yaitu tentang abortus dan bayi tabung. Jadi abortus di sini merupakan penghentian kehamilan. Nah, keadaan jadinya pengakhiran atau penghentian kehamilan. Abortus ini sama halnya dengan pengguguran. Jadi pengguguran ini ada yang bersifat alamiah atau spontan, dan ada pula yang bersifat secara sengaja. Nah, pengguguran yang bersifat alamiah dan spontan ini biasanya sering terjadi karena kecelakaan yang tidak disengaja. Namun berbeda halnya dengan pengguguran secara sengaja, yaitu dilakukan memang karena sengaja dan dalam keadaan sadar. Hukum Islam juga membolehkan adanya abortus ini, namun bukan dengan terpaksa, yaitu demi menyelamatkan sang ibu atau dengan alasan kesehatan. Nah, selanjutnya yaitu bayi tabung. Jadi bayi tabung ini merupakan proses pembuahan sel telur oleh sel sperma di luar tubuh perempuan. Bayi tabung ini secara terminologi merupakan suatu metode proses pembuahan atau kehamilan secara teknologi. Majelis Tarjih Muhammadiyah mengharamkan bayi tabung dan donor sperma. Namun apabila dengan bantuan donor sperma yang telah dijelaskan di awal, maka diharamkan hukumnya sama dengan perbuatan zina. Dari bahasan kita hari ini mengenai materi masail fikih al-hadisah dan hal-hal yang masalah-masalah yang berkaitan dengan masail fikih al-hadisah itu sendiri. Nah, dalam bahasan yang tadi memang hanya dijelaskan secara garis besar saja. Jadi kalau ada kekurangan dan kesalahan dalam penjelasan, mohon diluruskan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi teman-teman.